Pemirsa, pimpinan sekaligus pengasuh sebuah pondok pesantren di Ngoro, Jombang diduga mencabuli 6 santriwatinya selama 2 tahun terakhir. Pelaku menggunakan modus mengajak santri untuk melakukan sholat malam. S, pengasuh salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap berdasarkan laporan 6 santriwati yang menjadi korban pencabulannya. Para korban diperdaya pelaku dengan modus mengajak mereka melakukan sholat malam. Sesudahnya, pelaku merayu santri yang telah disasarnya untuk melayani nafsu bejatnya. Keenam korban mengaku takut sehingga pelaku berani beraksi berulang kali. Aksi bejat yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir ini terungkap setelah seorang santri kabur dari pondok dan pulang ke rumah serta melapor ke orang tuanya. Karena dia sebagai pimpinan pondok, ada juga bahwa pada saat sholat tahajud dan lain sebagainya dibangunin, lalu pada saat itulah melakukan perbuatannya. Ya. Ada motif transfer ilmu ke santri? Tidak ada. Ya bujuk rayuan, mungkin santri-santri ini merasa bahwa gurunya, pimpinannya ini sebagai panutan, ya semuanya yang dilakukan diikuti, tapi ada rasa takut. Sebagai bukti atas aksi bejatnya, polisi menyita ponsel pelaku dan pakaian-pakaian yang dipakai para korban dan pelaku serta hasil visum para korban. Dari hasil penyelidikan, jumlah korban mencapai 6 orang. Tetapi polisi menduga masih ada korban lain karena santriwati yang mondok berjumlah ratusan orang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat menganiaya pacarnya karena rebutan kartu ATM. Menurut pelaku, korban menghalang-halangi dirinya untuk mengambil uang yang dikirim orang tuanya. Rekaman kamera pengawas di sebuah indekos wilayah Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat ini merekam penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda kepada kekasihnya. Lantaran viral di media sosial, polisi pun membekuk pelaku Iqbal Mukhtar yang berprofesi sebagai pandai besi. Dari keterangan pelaku, peristiwa tersebut dipicu saat pelaku ingin mengambil uang kiriman orang tuanya yang ditransfer melalui rekening korban. Karena menolak, pelaku menganiaya wanita yang dipacarinya selama 3 bulan tersebut hingga mengalami luka di wajah dan kepala. Pas saya itu mau ambil hak saya, uang bukan seperti ada yang transfer ibu saya ke ATM dia. Saya mau mengambil waktu baru tidur itu, bangun tidur itu mau mengambil, ya kata si pacar saya, kekeh dia sama saya aja, saya ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkan, jadi kita membuat LP model A, kemudian ditindaklanjutin dan alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah kita amankan di Polsek Batu Nunggal. Pelaku dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Demi mendapatkan handphone, seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat menyekap perempuan tetangganya sendiri. Pelaku juga sempat menyumpal mulut korban dengan pakaian dalam. Amir Fahri Husaini, pemuda 25 tahun, warga Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara, harus berurusan dengan polisi karena menyekap Sri Wahyuni, perempuan tetangganya sendiri. Tak hanya itu, pelaku bahkan juga menyumpal mulut korban dengan pakaian dalam. Aksi nekat itu dilakukan saat pelaku akan mencuri 2 handphone milik korban. Korban yang diselamatkan tetangganya langsung melaporkan kasus ini ke Polsek setempat. Polisi pun langsung bergerak meringkus pelaku di rumahnya. Yaitu pelakunya itu mengikat korban, diikat di dalam rumah korban, ditutup mulutnya, diambil barang-barangnya. Setelah kita lakukan penyelidikan, diketahui pelakunya, maka kita kejar selama 3 hari, tertangkap. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP, pencurian dengan tindak kekerasan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.
Ibu dan anak ditemukan tewas mengenaskan di bawah tempat tidur rumahnya di Desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Keduanya tewas dibunuh. Jenazah korban SF 56 tahun dan anaknya NA 16 tahun ditemukan di kolong tempat tidur rumahnya di Desa Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh, Senin siang. Ceceran darah ditemukan di pintu depan rumah korban. Penemuan mayat ibu dan anak ini bermula saat seorang warga Nasir dimintai tolong untuk mengecek rumah korban. Pasalnya menantu korban mengaku mertuanya sudah 3 hari tidak terlihat di luar rumah. Setelah mendapat izin dari anak korban, sejumlah warga mendobrak pintu rumah korban dan menemukan mayat korban terbujur kaku di bawah tempat tidur. Polisi menyatakan keduanya merupakan korban pembunuhan. 2 tersangka telah diamankan dengan dugaan motif utang piutang. Kemudian dari informasi yang kita dapat, yang kita kumpulkan di lapangan, alhamdulillah tadi malam untuk tersangka sudah kita identifikasi dan kita lakukan pengejaran di wilayah Langkat, Sumatera Utara. Dan tersangka kita sudah amankan 2 orang dan kita sudah bawa ke Mapolres Aceh Timur saat ini. Ya betul Mbak, jadi perlu saya sampaikan di sini, untuk 2 orang tersangka ini masih tinggal satu desa dengan korban dan saling kenal mereka. Motif saat ini yang dari hasil penyelidikan, keterangan dari tersangka bahwasanya si tersangka dengan inisial R ini memiliki dendam terhadap ibu korban berkaitan dengan masalah utang piutang. Untuk hasil penyelidikan saat ini, nanti kita akan dalami lagi untuk motifnya. Korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan dimakamkan oleh keluarga di TPU Simpang Jernih. Dari Aceh Timur, Aceh, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Lakukan praktik penipuan puluhan juta rupiah, seorang kakek berusia 70 tahun diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk meyakinkan para korbannya, pelaku mengaku sebagai mantan ajudan Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, berpangkat Letnan Jenderal TNI yang telah purna tugas. Kakek berusia 70 tahun harus tegar menghadapi kenyataan segera menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi lantaran aksi kejahatan yang telah dilakukannya. Aksi penipuan yang dilakukan tersangka terbilang nekat, yakni meminta pertolongan korban untuk mencairkan surat berharga miliknya sebesar 15 miliar dolar Hong Kong dan 2 miliar US dollar yang tersimpan di sebuah bank swasta. Kepada korban, tersangka mengaku aset miliknya yang tersimpan di bank merupakan pemberian kolega dan hanya bisa dicairkan oleh pihak ketiga. Dengan meminta uang sebesar 20 juta rupiah dari korban untuk mengurus administrasi, tersangka pun menjanjikan imbalan akan membagi rata uang pencairan. Untuk lebih meyakinkan korbannya, tersangka bahkan mengaku memiliki segudang gelar, mulai dari profesor hingga purnawirawan TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan Jenderal yang pernah menjadi ajudan pribadi Presiden Soekarno. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa keris, tongkat komando, uang emas, serta surat bukti penyimpanan uang dari sejumlah bank nasional dan swasta. Tersangka berdalih menjadi seorang purnawirawan TNI gadungan yang pernah menjadi ajudan Presiden RI pertama hanya untuk sekedar gaya-gayaan saja. Salah. Hah? Salah. Mungkin salah. Pertanyaan benar atau tidak? Tidak. Kenapa Bapak mencantumkan gelar? Untuk gaya-gayaan aja. Terus selain gaya-gayaan? Dan enggak yang lain. Kenapa? Karena nama Ino Kertopat yang dulu itu gelarnya, tapi udah meninggal, kami tiru. Nama asli Bapak siapa? Iwan Gunawan. Terus? Adapun modus dari kasus ini, bahwasannya si tersangka memiliki berbagai surat berharga yang berada di luar negeri, kemudian nilainya cukup fantastis. Tersangka IG mengaku seorang purnawirawan berpangkat Letnan Jenderal Angkatan Udara, dan dia juga mengaku sebagai mantan ajudan Presiden RI pertama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 dan 372 tentang penipuan, serta penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Selebritas yang juga istri dari pesinetron Ajun Perwira, Jennifer Jill, ditangkap polisi sesaat lagi di Agus Malam.